Perubahan kebijakan perpajakan yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan dampak negatif yang sangat serius terhadap kesehatan fiskal negara. Ini bukan sekadar kesalahan teknis atau kekeliruan administratif, melainkan kebijakan yang patut dicurigai sebagai tindakan sistemik, dirancang, disahkan, dan dijalankan dengan kesadaran penuh atas konsekuensinya. Dalam perspektif hukum, kebijakan semacam ini layak dipertanyakan unsur niatnya, atau mens rea, karena dampaknya jelas-jelas merugikan negara dan rakyat. Salah satu contoh paling nyata adalah perubahan status batubara. Komoditas ini, yang sebelumnya dikategorikan sebagai barang non-kena pajak, diubah menjadi barang kena pajak dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun alih-alih meningkatkan penerimaan negara, kebijakan tersebut justru membuka keran besar bagi permintaan restitusi pajak pertambahan nilai, PPN, dari industri batubara. Menurut estimasi Menki Purbaya, potensi restitusi PPN batubara yang harus dibayarkan pemerintah bisa mencapai sekitar 25 triliun rupiah setiap tahun. Angka ini setara dengan anggaran besar untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur dasar. Artinya, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik justru dialihkan untuk mengembalikan dana kepada industri yang selama ini sudah menikmati keuntungan luar biasa. Pertanyaan mendasarnya sederhana namun mendesak. Secara akal sehat, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap para pejabat yang mengubah kebijakan negara demi menguntungkan segelintir pihak, merusak lingkungan, dan mengorbankan masa depan fiskal bangsa? Apakah cukup didiamkan? Atau justru harus dimintai pertanggungjawaban secara politik dan hukum? Faktanya, hingga hari ini sebagian dari mereka masih berada di lingkar kekuasaan. Mereka tetap kuat, terlindungi oleh jaringan dan kepentingan, seolah kebal terhadap kritik dan evaluasi. Mereka tidak tersentuh, tidak tersingkir, dan terus bercokol di posisi strategis. Padahal, jika dibiarkan, kebijakan semacam ini ibarat kanker ganas, tidak langsung membunuh, tetapi perlahan menggerogoti tubuh negara dari dalam. Apakah kita harus menunggu negara ini kolaps akibat akumulasi kesalahan kebijakan seperti ini? Menki Purbaya menilai bahwa situasi ini membuat batubara kehilangan fungsinya sebagai sumber penerimaan negara. Komoditas yang seharusnya memberi manfaat ekonomi justru berubah menjadi penghambat fiskal. Bahkan, ia menyebut kebijakan perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai bentuk subsidi terselubung dari negara kepada industri batubara, industri yang sejatinya sudah sangat mapan dan kaya raya. Jika seluruh biaya dihitung secara jujur dan menyeluruh, mulai dari restitusi PPN, kerusakan lingkungan, dampak kesehatan masyarakat, hingga beban fiskal jangka panjang, maka pendapatan bersih negara dari sektor batubara justru bernilai negatif. Negara tidak hanya gagal memperoleh keuntungan, tetapi malah menanggung kerugian. Ini adalah ironi besar. Negara mensubsidi industri yang untung besar, sementara rakyat menanggung dampak ekologis dan ekonomi. Undang-undang yang janggal dan bertentangan dengan logika keadilan fiskal ini berulang kali dikritik oleh Pak Purbaya. Ia menegaskan bahwa jika tidak segera diperbaiki, beban fiskal akan terus membengkak dan ruang keuangan negara akan semakin sempit. Negara akan kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi dasarnya, melindungi dan menyejahterakan rakyat. Saat ini, Menki Purbaya tengah menggodok kebijakan alternatif di luar skema batubara. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan beban restitusi, memperbaiki struktur penerimaan negara, dan mengembalikan keseimbangan fiskal. Jika diterapkan dengan konsisten dan berani, langkah ini bisa menjadi titik balik bagi keuangan negara. Lebih dari sekadar soal angka, ini adalah soal arah dan keberpihakan. Apakah negara berdiri di sisi rakyat dan kelestarian lingkungan, atau terus tunduk pada kepentingan segelintir elit industri? Amanat Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas. Kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika kebijakan justru menghasilkan kerugian bagi negara dan keuntungan bagi segelintir pihak, maka yang perlu dikoreksi bukan hanya aturannya, tetapi juga keberanian politik para pengambil keputusan. Mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pak Purbaya menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak negara pada tahun ini salah satu penyebab utamanya adalah besarnya restitusi pajak pertambahan nilai, PPN, yang harus dibayarkan pemerintah. Kondisi ini dinilai sudah sangat keterlaluan dan menunjukkan kegagalan strategi kebijakan fiskal yang diterapkan sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa skema pengenaan bea keluar sebenarnya dirancang sebagai langkah korektif. Tujuannya adalah untuk memblokir atau menahan lonjakan restitusi PPN akibat perubahan status batubara dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kata lain, kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, sehingga kerugian atau loss negara akibat perubahan status batubara tersebut dapat dihilangkan atau setidaknya ditekan. Oleh karena itu, di hadapan DPR, Pak Menkeu Purbaya bersikeras bahwa bea keluar terhadap komoditas batubara harus diberlakukan mulai tahun 2026. Alasannya jelas, para eksportir batubara selama ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, karena ketika harga batubara turun, mereka justru ramai-ramai mengajukan restitusi pajak. Sebaliknya, ketika harga batubara melonjak tinggi, mereka menikmati keuntungan besar tanpa dibebani bea keluar, seolah-olah justru disubsidi oleh negara. Situasi ini dinilai sangat janggal. Industri batubara adalah industri yang diisi oleh korporasi-korporasi besar dengan keuntungan fantastis. Namun ironisnya, dalam praktik kebijakan fiskal, mereka justru diperlakukan layaknya sektor yang perlu dilindungi dan disubsidi. Padahal, menurut Pak Purbaya, pada saat harga batubara turun setiap tahunnya, para eksportir komoditas, emas hitam, ini bisa mengajukan restitusi hingga 20 triliun rupiah per tahun. Tren inilah yang, menurutnya, secara konsisten menyebabkan penerimaan negara terus merosot dari tahun ke tahun. Inilah sebab utama mengapa pendapatan pajak negara tahun ini mengalami penurunan signifikan. Negara harus membayar restitusi dalam jumlah sangat besar, hanya untuk menutup kerugian akibat perubahan status batubara dan fluktuasi pasar global. Jika dipikirkan lebih dalam, banyak kebijakan di masa lalu yang secara nyata mengambil hak rakyat di luar batas akal sehat. Kebijakan-kebijakan tersebut seolah dibuat tanpa empati, tanpa keberpihakan, dan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi negara. Yang lebih mengherankan, para pengambil kebijakan ini seakan berada di atas hukum, kebal dari pertanggungjawaban, meskipun dampak kebijakannya terang-terangan merugikan negara dan rakyat. Secara substansi, apa yang terjadi bukan lagi sekadar kesalahan individu, melainkan dapat dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan secara berjamaah. Banyak pejabat di level atas terlibat, baik secara langsung maupun melalui pembiaran. Pertanyaannya kemudian, sampai kapan mereka bisa hidup tenang tanpa pernah dimintai pertanggungjawaban? Sampai kapan keadilan terasa begitu jauh dari jangkauan rakyat? Lebih menyakitkan lagi, dampak dari kebijakan ini tidak berhenti di atas kertas anggaran. Kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan penderitaan sosial justru ditanggung oleh masyarakat luas. Di Sumatera bagian utara, misalnya, jutaan rakyat harus menanggung akibatnya, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kesejahteraan, sementara para pelaku kebijakan tetap aman dan nyaman. Di titik inilah muncul kegelisahan moral yang mendalam. Bagaimana caranya agar pejabat yang merugikan negara dan rakyat dapat dimintai pertanggungjawaban secara setimpal? Apakah melalui penegakan hukum yang tegas dan adil? Atau melalui kesadaran kolektif yang memaksa perubahan sistem? Pertanyaan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan jeritan nurani yang membutuhkan jawaban dan pencerahan. Karena jika keadilan hukum terus tumpul, dan koreksi kebijakan selalu terlambat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka penerimaan negara, melainkan masa depan bangsa itu sendiri.